Ondonisein, atau terjemahannya Guru Ondoni, memposting sebuah video memilukan. 5시간도 안 되는 그 시간 동안 3명을 모두 죽였습니다. 사실 단 하루도 Dia mengaku bahwa dia adalah putri dari korban pembunuhan di kota Yongin. Postingan video itu membuat kasus pembunuhan itu kembali menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan. Ayah kandungnya, adik kandungnya, dan ibu sambungnya terbunuh di lokasi yang berbeda di waktu yang hampir bersamaan. Meskipun kasus itu sudah lama berlalu, tapi kejadian itu selalu menghantui pikirannya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada keluarganya? Mari kita cari tahu. Kasus ini terbongkar setelah sebelumnya seorang wanita berkunjung ke apartemen kakak perempuannya bermarga Lee di distrik Choin, kota Yongin di provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Alasan perempuan itu datang berkunjung ke rumah kakaknya karena kakaknya sudah tidak dapat dihubungi selama berhari-hari. Ketika dia mau masuk, kode keamanan di pintu apartemen kakaknya sudah dirubah, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Dia pun menekan bel tapi tetap tidak ada jawaban. Merasa khawatir akan kondisi kakak perempuannya, dia langsung menghubungi kontak darurat 119. Petugas yang datang ke sana juga melihat bahwa pintu apartemennya sudah terkunci, sehingga mereka merangkak lewat langit-langit dan menerobos masuk ke dalam unit apartemen itu. Ketika mereka berhasil masuk ke dalam, mereka melaporkan bahwa unit apartemennya tampak sangat bersih dan tidak ada satu orang pun di dalam. Tapi, waktu petugas memasuki kamar utama, mereka menemukan sesuatu yang ditutupi selimut di lantai balkon kamar. Selimut itu pun diangkat, dan terlihatlah dua pasang kaki manusia. Seorang anak berusia 14 tahun yang bermarga John dan ibu sambungnya yang bermarga Lee ditemukan tewas dengan beberapa luka tusuk di dada dan wajah mereka. Bukan hanya itu saja, wajah mereka juga tersayat-sayat sampai tidak bisa dikenali lagi. Lebih anehnya lagi, di sekujur tubuh mereka juga sudah dibaluri oleh tepung. Setelah penemuan dua mayat di balkon apartemen itu, polisi langsung mensterilisasi unit apartemennya dan membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan, serta memeriksa rekaman kamera CCTV. Sementara puluhan video dari CCTV diperiksa, sehari setelahnya, polisi juga mendapatkan kabar bahwa mereka menemukan sesosok mayat pria di dalam mobil sewaan yang terparkir di basement sebuah kondominium di provinsi Gangwon. Mayat pria itu bermarga John, marga yang sama dengan marga mayat anak laki-laki yang ditemukan di provinsi Gyeonggi. Setelah ditelusuri, mayat pria itu adalah suami dari mayat wanita dan ayah kandung dari mayat anak laki-laki yang ditemukan sehari sebelumnya di tempat yang berbeda. Setelah polisi memeriksa semua video, mereka menyatakan kecurigaan pada anak laki-laki dari keluarga itu, yang terlihat sempat memasuki apartemen pada tanggal 21 Oktober 2017, atau 4 hari sebelum mayat ibu dan adik sambungnya ditemukan. Pria itu bernama Kim Sung-kwan, berusia 35 tahun. Dari pernyataan keluarga, Sung-kwan adalah anak laki-laki yang manja, yang terus meminta uang pada ibunya selama bertahun-tahun. Tapi 2 tahun setelah Sung-kwan menikah dengan istrinya, hubungannya dengan ibunya semakin memburuk. Sung-kwan terus meminta uang pada ibunya, tapi ibunya menolak. Dikatakan bahwa ibunya berhenti memberikannya uang setelah ibunya menikah lagi dengan seorang pria bermarga John. Mungkinkah hal ini yang melatar belakangi pembunuhan itu? Sayangnya, ketika polisi melacak keberadaan Sung-kwan, dia sudah tidak lagi berada di Korea Selatan. Catatan penerbangannya menjelaskan bahwa Sung-kwan pergi ke Selandia Baru bersama dengan istri dan kedua orang anaknya yang masing-masing berusia 2 tahun dan 7 bulan.
Dalam penelusuran polisi, juga didapatkan bukti bahwa ada sejumlah penarikan uang di rekening ibunya dengan nominal besar setelah kematiannya. Polisi menduga bahwa uang ibunya dari rekeningnya sudah dicuri oleh Sung Kwan, dengan total setiap penarikan uang sebesar 120 juta won, atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Bukan hanya sekali saja, tapi berkali-kali hingga uang di rekening ibunya tak tersisa. Polisi Korea Selatan saat itu berusaha mencari jejak keberadaan Sung Kwan di Selandia Baru. Mereka juga berusaha berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkapnya. Tapi hal itu sepertinya belum menemukan titik terang. Suatu hari, beberapa orang Korea Selatan yang berada di perantauan Selandia Baru menghubungi polisi Korea dan juga mendatangi konsulat Korea Selatan di Selandia Baru untuk melaporkan kecurigaan mereka tentang salah satu keluarga Korea Selatan bermarga Kim yang baru pindah ke lingkungan mereka. Mereka memutuskan melapor setelah mendengar adanya kasus penemuan mayat satu keluarga di Korea Selatan yang terduga pelakunya bermarga Kim. Komunitas Korea Selatan di Selandia Baru menjadi curiga pada keluarga Kim Sung Kwan yang baru pindah ke sana dan menduga ada yang tidak beres dengan mereka. Dilaporkan bahwa setelah Kim Sung Kwan dan istrinya serta anak-anaknya pindah ke Selandia Baru, mereka langsung membeli mobil Mercedes baru dengan segala perabotan rumah tangga yang mahal. Mereka juga tiba-tiba pindah ke rumah besar dan berbelanja barang-barang mewah yang menghabiskan dana sekitar 4 juta won atau sekitar 48 juta rupiah dalam sehari. Konsulat Korea Selatan yang mendengar hal itu langsung melaporkan pada polisi Selandia Baru bahwa Kim Sung Kwan diduga terlibat kasus pencurian dan menjadi buronan di Korea Selatan. Ketika Sung Kwan ditangkap, istrinya menyangkal keterlibatan dan mengaku tidak mengetahui pencurian yang dilakukan suaminya. Ketika keluarganya menelpon dari Korea Selatan dan menyuruhnya pulang, istri Sung Kwan bilang pada mereka bahwa suaminya akan segera dibebaskan. Tapi karena kasus yang membelit Sung Kwan lebih dari sekedar pencurian, semuanya mulai menjadi berantakan. Pada tanggal 11 Januari 2018, atau sekitar 70 hari setelah dia melarikan diri ke Selandia Baru, Kim Sung Kwan dipulangkan kembali ke Korea Selatan untuk menjalani penyidikan atas dugaan kejahatannya. Sementara istri dan anak-anaknya secara sukarela juga kembali ke Korea Selatan. Setelah Kim Sung Kwan kembali ke Korea Selatan, dia langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Tapi pengakuan mengejutkan pun keluar dari mulutnya, yang menceritakan kejahatannya pada keluarganya sendiri. Kim Sung Kwan yang mengaku pada polisi menceritakan bahwa dia memang selalu disupport keuangan oleh ibunya hingga dia menikah. Tapi sejak ibunya menikah lagi, dia tidak memiliki hubungan baik dengan ibunya dan juga keluarga sambungnya. Sehingga dia dibiarkan terjerumus dalam masalah keuangan dan mereka membiarkan Sung Kwan mengalami semuanya. Jadi, dia memutuskan untuk datang menemui ibunya. Sung Kwan juga mengaku bahwa dia tidak merencanakan pembunuhan, melainkan secara tidak sengaja sudah membunuh ibunya saat mereka bertengkar. Tapi polisi tidak percaya dengan semua pengakuan Sung Kwan, karena mereka mendapatkan fakta bahwa Sung Kwan sudah menyiapkan pisau sebelumnya, dan menyewa sebuah mobil untuk digunakan menjemput ayah sambungnya ke Provinsi Gangwon. Bahkan sebelum dia membunuh ayah sambungnya, dia yang sudah lebih dulu membunuh ibu dan adik sambungnya, menelpon istrinya lewat meja resepsionis kondominium tempat mereka tinggal, karena saat itu istrinya ternyata tidak punya handphone. Dalam percakapan mereka, Sung Kwan bilang, "Aku sudah menangkap 2 orang, tinggal 1 yang tersisa." 1 yang dimaksud adalah ayah sambungnya itu. Percakapan mereka otomatis terekam, dan rekaman itulah yang menjadi salah satu bukti kuat Sung Kwan membunuh keluarganya. Bahkan polisi juga menyeret istri Sung Kwan dalam kasus itu, karena istrinya diduga mengetahui semua rencana jahat Sung Kwan. Tentunya, semua tuduhan polisi dibantah mentah-mentah oleh istri Sung Kwan. Belakangan diketahui bahwa Kim Sung Kwan sudah kehilangan ayahnya di usianya yang masih sangat muda, sehingga dia harus diurus oleh nenek dari pihak ibunya. Akan tetapi, ibunya juga sangat perhatian pada Sung Kwan,
dan setiap hari berbicara lewat telepon hingga dewasa. Bahkan ibunya juga bekerja keras untuk membiayai sekolah Sung Kwan, sehingga dia bisa dikirim ke Selandia Baru oleh ibunya untuk mengenyam pendidikan di sana. Tapi fatalnya, kebiasaan Sung Kwan yang menerima uang bulanan dari ibunya membuatnya malas. Dikatakan bahwa dia memiliki hutang dengan mertuanya sebesar 60 juta won atau sekitar 720 juta rupiah. Dan ternyata dia juga punya hutang sebesar 5 juta won di bank atau sekitar 60 juta rupiah. Istrinya juga berhutang 15 juta won atau sekitar 180 juta rupiah di bank. Sung Kwan juga dikenal memiliki kebiasaan berbohong. Dia dikatakan sudah membohongi istrinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dia memperkenalkan diri pada keluarga istrinya sebelum menikah dan juga semua orang di dekatnya sebagai Direktur Eksekutif di Global Construction Group yang berbasis di Inggris Raya, serta menjabat posisi penting di perusahaan konstruksi yang ada di Selandia Baru. Dia juga berkata bahwa dia mewarisi 2 perusahaan besar itu dari kakek pihak ayahnya. Dia juga memberitahu adik-adik iparnya bahwa dia akan mempekerjakan mereka di perusahaannya, bahkan berjanji akan mengirim mereka sekolah ke luar negeri. Namun sayangnya, Sung Kwan hanyalah seorang pekerja serabutan sejak dia masih berkuliah di Selandia Baru. Dan kakek dari ayahnya juga ternyata hanya tinggal di sebuah desa kecil sebagai warga yang menerima bantuan pemerintah. Setelah bertahun-tahun itulah, ibunya terus mengirimkannya uang bulanan hingga Sung Kwan menikah. Tapi ibunya berhenti mengirimkannya uang karena menganggap putranya harus mandiri secara finansial. Karena Sung Kwan sudah terlanjur berbohong pada semua orang, dia menjadi putus asa dikala dia dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang turun. Sejak itulah, dia membuat rencana untuk melarikan diri ke Selandia Baru. Dia juga mulai menyebar fitnah tentang ibunya dan bilang kalau ibunya berusaha merebut kekayaan yang akan diwariskan padanya. Bahkan mertuanya juga percaya pada perkataan Sung Kwan kalau ibunya Sung Kwan adalah wanita yang jahat, yang akan menculik dan membunuh cucu perempuan mereka. Tindakan Sung Kwan tak lain untuk menutup semua kebohongannya dengan merekayasa cerita tentang ibunya. Istri Kim Sung Kwan yang juga ditahan karena diduga mengetahui rencana pembunuhan suaminya, awalnya mendapat dukungan dari warga Korea Selatan. Mereka menilai bahwa istri Sung Kwan juga korban kebohongan dari suaminya. Dari pengakuannya saat interogasi, dia juga percaya bahwa ibu mertuanya akan menculik dan membunuh anak perempuannya. Dia percaya dengan semua kebohongan suaminya tentang harta kekayaannya. Tapi belakangan terungkap fakta bahwa istrinya juga berperan atas pembunuhan ibu mertuanya sendiri. Istrinya dituduh sudah memberi saran pada suaminya untuk menggunakan obat tidur saat akan membunuh ibunya. Tapi memang dia tidak menginstruksikan cara pembunuhan itu. Bahkan di pengadilan juga terungkap bahwa istrinya membuat suaminya panas dengan mengatakan uang ibunya adalah uangnya juga. Oleh sebab itulah, Sung Kwan melakukan pembunuhan dan mencuri semua uang ibunya. Setelah pembunuhan itu, diketahui bahwa istri Sung Kwan juga menggunakan uang hasil curian suaminya untuk membeli berbagai tas mewah dan segala macam perhiasan. Publik yang awalnya kasihan seketika dibuat marah mengetahui hal itu. Tapi saat istri Kim Sung Kwan muncul di hadapan media, dia mengajukan protes tertulis pada media di atas secari kertas yang mengatakan, "Saya tidak melakukannya untuk uang, saya melakukannya untuk menyelamatkan anak perempuan saya. Orang tua mana yang tidak akan marah jika mereka mendengar bahwa seseorang akan menculik dan membunuh anak perempuan mereka? Saya telah ditipu oleh suami saya selama 3 tahun. Semuanya bohong. Tolong bantu saya." Setelah Kim Sung Kwan dan istrinya resmi didakwa, jaksa dapat menyimpulkan pembunuhan itu sebagai pembunuhan yang sudah direncanakan oleh mereka. Bahwa Sung Kwan tersulut oleh perkataan istrinya tentang uang ibunya sebagai uangnya juga. Belum lagi dia berencana melarikan diri ke Selandia Baru, tapi dia tidak punya uang untuk pergi ke sana, karena ibunya sudah tidak memberikannya uang lagi. Sehingga Sung Kwan berani merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan pisau, lalu mendatangi ibunya dan memberi obat tidur pada minuman ibunya
serta membantai ibunya. Dia juga memaksa adik sambungnya untuk menelpon ayahnya agar mau dijemput oleh Sung Kwan. Setelah adiknya menelpon ayahnya, adiknya juga tak luput dari pembantaian. Setelah itu, dia menelpon istrinya lewat telepon meja resepsionis kondominium dengan mengatakan dia sudah menghabisi 2 orang dan tersisa 1 lagi. Dia pun menargetkan ayah sambungnya yang baru beberapa tahun menikahi ibunya. Ayah sambungnya yang sedang melakukan pertemuan dengan rekan lamanya, lalu meninggalkan tempat itu untuk masuk ke mobil Sung Kwan yang sudah disewa sebelumnya. Sung Kwan membawa ayah sambungnya ke Provinsi Gangwon dengan alasan akan mengajaknya melihat rumah pensiunan yang akan dijual. Tapi di tengah jalan yang tidak ada kamera CCTV-nya, Sung Kwan menyerang ayah sambungnya dengan pisau dan memindahkan mayat ayahnya ke dalam bagasi mobil. Dan dia menuju ke basement kondominium di tempat istri dan anak-anaknya tinggal. Keesokan harinya, dia menarik sejumlah uang dari kartu debit ibunya yang sudah dicuri, dan dia berangkat ke Selandia Baru bersama istri dan kedua anak-anaknya yang masih kecil. Dari serangkaian peristiwa yang terungkap itu, pada tanggal 24 Mei 2018, di pengadilan, Kim Sung Kwan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sementara istrinya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena terbukti merencanakan pembunuhan pada mertuanya, tapi dia tidak ikut melakukan pembunuhan itu. Istri Kim Sung Kwan akan dibebaskan pada tahun 2025 nanti. Itulah cerita yang sangat mengerikan dari fitnah seorang anak pada orang tuanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus ini dan terima